Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan, karena bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Yang belum tahu baca, belum terlambat untuk belajar. Yang sudah tahu baca, kita dengarkan. Kata penulis, ada dua perkara yang perlu saya sampaikan kepada saudaraku sekalian berkenaan dengan keadaan salafus saleh di bulan suci. Yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Baca saja. Jadi Al-Quran memiliki 4 hak dari kita ya. Al-Quran memiliki 4 hak. Yang pertama, kita baca, mengkhatamnya, mengerti atau nggak ngerti. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Ngerti nggak ngerti, baca saja. Ini hak yang pertama. Yang kedua, tadabbur. Tadabbur ini mengambil terjemahan dan hukum-hukumnya. Dan ini tidak harus berurut. Nggak harus seperti tadi membaca sampai mengkhatam, nggak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Boleh, dan misalnya saya mau baca, saya mau tadabburi tentang nama-nama binatang dalam Al-Quran. Ada An-Nahl, lebah, ada An-Naml, semut, ada Al-Ankabut, laba-laba, ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa yang maksudnya? Nah, kita mulai baca di surah itu. Dan tadabbur 10 ayat per hari, nggak usah banyak-banyak. Beda dengan membaca tadi. Makanya para sahabat mengatakan kami tidak pernah melewati sehari 10 ayat kecuali kami sudah mempelajarinya. Jadi ini 10 ayat. Kalau kita ambil 10 ayat per hari, Al-Quran ada 6.000 ayat sekian ya. Kalau satu hari misalnya di Ramadan teman-teman tadabburi 10 ayat saja, maka berarti sebulan kalau puasa Ramadan 30 hari kita punya 300 ayat yang sudah kita tadabburi. Itu banyak. Satu tahun, kalau tiap hari kita begitu 10 ayat habis sholat 5 waktu misalnya, atau antara maghrib isya, maka teman-teman sekalian kita berarti punya dalam satu tahun 3.600 ayat yang sudah kita tadabburi. Dan kurang dari 2 tahun kita akan mengkhatam mentadabburi 30 juz Al-Quran. Yang ketiga, menghafalnya. Menghafal juga sama metodenya, sama dengan tadabbur. Kalau menghafal tidak harus berurut ya, tidak harus Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tidak harus. Teman-teman mulai dari surah-surah yang kita suka. Ya tadi misalnya nama hewan-hewan, atau mungkin akhwat kita atau ummahat kita yang muslimah mau menghafal dari mulai nama perempuan, misalnya ada surah Maryam, ada surah An-Nisa ya. Atau mungkin kita membaca tentang kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada Al-Haqqah ya. Atau mungkin kita membaca tentang malaikat, ada An-Nasi'at, ada Al-Mursalat. Kita bisa baca dari situ. Nah, kita mulai hafal. Dan ini juga saran saya, hafal 10 ayat per hari. Tidak usah banyak-banyak. 10 ayat per hari, sama tadi dengan tadabbur. 10 ayat per hari ini, metodenya teman-teman gunakan 3 indera kita. Mata melihat, telinga mendengar, lisan mengucapkan. Misal awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kita lihat 10 ayat itu, lihat dengan mata, dengan niat menghafal ya. Seperti kalau ada tulisan rumah dijual, ada nomor teleponnya. Kalau kita lewat cuma rumah dijual, kita tidak niat menghafal, kita nggak bisa hafal kan. Tapi kalau kita lewat niatnya mau hafal nomornya, biar cepat kita bisa hafal. Minimal nyantol beberapa ayat kan, beberapa angka kan. Begitu juga dengan Al-Quran. Jadi caranya, lihat 10 ayat itu dengan mata, keluarkan suara dengan lisan, telinga kita mendengar. Lihat per hurufnya, niatnya menghafal. Baca sekali 10 ayat itu, ulangi lagi 10 kali, ulangi 3 kali. 1, 10 ayat itu dibaca, maksudnya cara yang pertama ini, baca 10 ayat dengan melihat. Cara yang kedua, baca lagi 10 ayat itu dengan melihat, diulangi ya. Yang ketiga juga diulangi sama. Yang keempat, ulangi dengan tidak melihat. Lihat berapa ayat yang nyantol. Kalau memang kita ikhlas, insya Allah 10 ayat itu sudah dihafal. Dengan 3 kali kita ulangi tadi. Itu yang keempat, ulangi tanpa lihat. 5, 6, 7, ulangi dengan melihat lagi. Seperti 1, 2, 3 tadi. Jelas ini? Ada suara senyap ini. Baik. 8, 9, 10, ulangi dengan tidak melihat. 10 ayat, insya Allah sudah hafal nih. Kita punya teman-teman sekalian, sholat duha 2 rakaat sampai 12 rakaat. Yang paling kuat sampai 8 rakaat dapat ya. 12 rakaat soalnya
hadisnya lemah. Tapi kita anggap misalnya kita ambil yang 8 rakaat. Maka kita sholat, di rakaat pertama baca 5 ayat hafalan kita, rakaat kedua 5 ayat juga. Salam. Rakaat yang setelahnya ulangi lagi 5 ayat itu. 8 kali kita ulangi. Kan kita punya 8 rakaat. 4 kali maksudnya kita ulangi. Rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat lagi. Begitu terus. Kita punya qobliyah duhur ada 4 rakaat. Kita punya duhurnya bisa kita baca surah 2 rakaat pertama kalau imam belum ruku. Kita punya ba'diyah duhur 4 rakaat. Ulangi semuanya 10 ayat nih. Terus ulangi saya seharian itu. Qobliyah asar ada 4. Di 2 rakaat pertama asar kalau imamnya belum ruku kita masih bisa baca surah. 5 ayat pendek ya. Kemudian maghrib ada qobliyahnya 2. Ada ba'diyah maghrib 2, ada qobliyah isya 2, ada ba'diyah isya 2, ada tahajud 8 rakaat. Insya Allah kalau diamalkan di 10 ayat sudah dihafal di luar kepala satu hari. Kalau kita hafal 10 ayat per hari, kalau Ramadan kita praktekin ini teman-teman sekalian, akhir Ramadan, kalau 30 hari puasa kita punya 300 ayat. Artinya kalau teman-teman cari surah yang 30 ayat, seperti Al-Mulk misalnya, maka kita sudah punya 10 surah tambahan hafalan. Kan gitu. Ini kalau 1 tahun kita amalkan setiap hari 10 ayat, maka kita punya 3.600 ayat dan insya Allah kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Yang penting mulai dulu, karena syaitan tanamkan persepsi negatif. Susah, berat, Al-Quran tebal, nanti lupa ya. Orang kalau lupa hafalan biasa itu ya, biasa. Tapi orang lupa 1 ayat, 2 ayatnya, tidak ada orang lupa 30 juz. Orang itu luar biasa. Imam Haram saja di Mekah sudah hafal dari kecil Al-Quran, tapi kadang-kadang masih salah bacanya, lupa. Lanjutannya apa? Diperbaiki orang di belakang. Itu wajib. 1 ayat, 2 ayat wajar, ulang-ulang. Jadi Ramadan kesempatan untuk itu. Itu hak yang ketiga, menghafalnya. Hak yang keempat, mengamalkan. Jadi di sini ditulis oleh beliau adalah yang pertama, masalah banyak membaca Al-Quran. Kata beliau, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Di antara keadaan salafus saleh adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari membaca, mempelajari dan mentadabburinya. Malaikat Jibril alaihissalam mendengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Di antara salafus saleh ada yang mengkhatam Al-Quran dalam sholat tarawih tiap 3 malam sekali. Jadi 1 malam 10 juz. Ya. Antum inna ataina wal asrnya sudah malas ya. Sebagian lagi setiap 7 malam sekali. Sementara sebagian lainnya mengkhatamnya setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dapat mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar sholat pada bulan Ramadan. 60 kali berarti sehari 2 kali khatam. Jadi kan? Sementara Al-Aswad mengkhatamnya setiap 2 hari sekali. Adapun Qatadah selalu mengkhatamnya setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan beliau mengkhatamnya setiap 3 hari sekali. Dan pada 10 terakhir bulan Ramadan beliau mengkhatamnya setiap malam. Pada bulan Ramadan Imam Az-Zuhri menutup majelis-majelis ilmu, majelis hadis dan majelis ilmu yang biasa diisinya. Beliau mengkhususkan diri membaca Al-Quran dari mushaf. Demikian pula Imam Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Ibnu Rajab berkata, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari tertuju bagi yang membiasakan hal itu. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhusus lagi pada malam-malam yang diperkirakan seperti malam Lailatul Qadar atau di tempat-tempat yang utama seperti Mekah bagi selain warga Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan ulama lainnya. Demikianlah yang dapat kita saksikan dari kebiasaan mereka sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Yang kedua, menangis tak kala membaca atau mendengar Al-Quran. Dan ini tidak bisa teman-teman sekalian kecuali kita betul-betul mengerti artinya. Minimal sekali kalau punya Al-Quran beli yang ada terjemahannya, atau mungkin surah-surah yang sudah biasa kita hafal, yang kita baca dalam sholat seperti Tabbat Yada, Wattini Wazzaitun, yang pendek-pendek yang biasa kita baca ini sudah harus tahu artinya, karena itu akan membawa kita pada arus tersentuh dengan penyampaian sang pencipta Allah. Karena beliau mendendangkan Al-Quran layaknya mendendangkan syair tanpa mentadabburi dan memahaminya bukanlah termasuk petunjuk salafus saleh. Bahkan jiwa mereka
bergetar dan sanubari mereka tersentuh begitu mendengar untayan kalamullah dibacakan. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran untukku. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah aku membacakan untuk anda sedangkan ia diturunkan kepada anda ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, aku senang mendengarkan dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku pun membacakan untuk beliau surah An-Nisa hingga sampai pada ayat yang berbunyi dalam surah An-Nisa ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana halnya orang-orang kafir nanti di akhirat apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka, ya. Maka beliau berkata, hasbuka, cukuplah. Aku pun menoleh ke beliau, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tak kala turun firman Allah dalam surah An-Najm ayat 59 sampai 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini, maksudnya Al-Quran, dan kalian menertawakan dan tidak menangis? Ahlus Suffah, Ahlus Suffah ini adalah orang-orang yang bermukim di serambi masjid Nabi SAW, menangis hingga tetesan air mata mereka membasahi pipi mereka. Ketika itu didengar oleh Rasulullah SAW, beliau tersentuh dan ikut menangis bersama mereka. Melihat hal itu kami pun turut menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah.